Nuwun sugeng pepanggihan rahayu kami nantu rahayu sagung dumadi. Mugi kawilujengan kasantosan lan karaharjan tansah kajiwa lan kasarira dumateng panjenengan dalasan kawula awit nugrahanipun Gusti Kang Maha Asih. Kula Christopher Bekto saking mahasiswa Pendidikan Basa lan Sastra Jawi Fakultas Basa lan Seni Universitas Negeri Surabaya. Ing dinten menika kula badhe menempuhi tugas utawi garapan dening Bapak Dr. Andes Sugeng Adipitoyo MSI minangka dosen mata kuliah terampil wicatan. Ten mriki kula sampun pepanggihan kalih narasumber ingkang badhe kula wawancaranipun inggih menika Bapak Priyo Utomo saking Gereja Kristen Jawi Wetan ingkang daerah Kertosono Kabupaten Nganjuk. Bapak Priyo Utomo menika minangka Ketua Majelis Jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan ten Kertosono. Sampun gadhah pengalaman 56 tahun damel kagem pelayananipun. Lajeng dinten menika kula badhe wawancara ngenani babagan toleransi. Nggih. Saderengipun monggo saking Bapak Priyo Utomo saged pitepangan rumiyin. Nggih. Sugeng siang tentrem rahayu saking Gusti Allah ingkang mebengkesan tansah wonten ing kita sami. Amin. Kepareng nepungaken kados ingkang sampun katur ing ajeng dening Mas Kristo Roberto. Bilih kula kaparingan tenger saking tiyang sepuh Priyo Utomo. Kula sapunika kapatah nesuwi pasamanipun Gusti Allah wonten ing GKJW Pasaman Kertosono. Jejeripun secara kelembagaan wonten ing Pasaman Kertosono dados Ketua Majelis Jemaat. Magepokan kalian pinten dangunipun nggih kula sampun ngabdi dados pendhita sampun udakara 22 taun wiwit taun 2000 ngantos sapunika. Wondene menawi kandhek wonten ing Pasaman Kertosono nembe wiwit warsa 2019 bulan November. Mila wonten ing Kertosono pas ing bulan punika jangkep gangsal taun. Mekaten sekedhik ingkang saged kula aturaken dumateng panjenengan sami. Nggih. Matur nuwun Pak Priyo, langsung kemawon babagan wawancara ing dinten menika ingkang kapisanan kula badhe ngisi piterangan saking kula dening panjenengan ingkang kapisanan inggih menika menapa piwulang bab toleransi sampun dipun pahami kaliyan warga bebrayan saking GKJW Kertosono ugi warga sekitar iku. Nggih. Kula kinten Mas Kristo bab toleransi punika kok sampun awit bab piwulang punika mboten namung dipun wulangaken dhateng warga punika wiwit taun pinten utawi taun pinten, tapi wiwit wontenipun Pasaman Kristen piwulang bab toleransi punika sampun dados nyatunggil. Mila sakjeke tiyang dados tiyang Kristen niku tamtu sampun dipun ulang bab toleransi. Wondene paham lan boten paham punika sajakipun kula kok saged kumawandingaken bilih ing Pasaman Kertosono punika sampun sudah dipahami. Begitu. Alhamdulillah deh. Sampun niku nggih Pak napa dimantosi kalian ingkang khususipun saking jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan damel melaksanaken babagan toleransi punika. Nggih, matur nuwun Pak Priyo ingkang angka kalih menapa panjenengan minangka pendeta ingkang dhateng mrika sampun ngetok tularaken bab toleransi dening warga bebrayan sekitaripun GKJW Kertosono menika. Nggih. Tamtu Mas Kristo dados krana toleransi punika sampun dados perangan ingkang petah. Jadi bagian yang melekat dari pengajaran Kristen tentu
saya selalu menyebarluaskan dan menyampaikan di berbagai event yang sekiranya memang itu terkait kalau memang ada kaitannya dengan toleransi. Jadi selalu kami sudah menyebarluaskan itu dimanapun dan kapanpun, terutama dalam momen-momen tertentu. Dadosé teng kagiatanipun Gereja Kristen Jawi Wetan ingkang apa kemawon saking dalamnya terus di luarnya, apabila ada kegiatan niku nggih sampun diselarasaken kalih niku wau nggih Pak, sampun ngetok tularaken babagan niku wau. Ini bab toleransi. Nggih. Nggih. Atau tembang nuwun ingkang angka 3 Pak niki wiwit kala menapa panjenengan niku ngetok tularaken piwulang bab toleransi dhateng warga bebrayan GKJW Kertosono sanesipun. Nggih. Menawi saged dipun perang punika boten wonten kalih, Mas. Penyebarluasan itu bisa lewat khotbah, renungan. Nggih. Ngresi kula saben minggu punika tansah ngaturaken renungan malam maupun renungan pagi bersama-sama dengan majelis jemaat yang lain itu setiap Senin pagi, Rabu pagi, Jumat pagi, Sabtu malam. Nah tentu saja di dalam renungan itu sedikit banyak bila ada kaitannya dengan hidup berdampingan dengan agama lain, pasti itu akan kami tekankan. Itu yang pertama, jadi lewat khotbah, lewat renungan pagi yang kami sebarkan untuk internal warga jemaat. Yang kedua, itu secara aplikatif terapan dalam kehidupan berpelayanan, bahwa gereja itu bukan gedung, Mas. Gereja itu adalah orang-orang percaya yang kami sebut sebagai orang Kristen, itu namanya gereja. Nah, bahwa gereja itu hidup di tengah-tengah masyarakat yang belum tentu homogen. Bahwa di Indonesia ini justru cenderung heterogen. Maka kami sebagai gereja itu selalu ingin menyatakan bagaimana kami ini mengasihi sesama. Itu ajaran yang paling utama adalah kasih. Mengasihi itu lebih dari sekedar toleransi. Begitu. Mengasihi itu saya katakan lebih toleransi karena bisa jadi karena kasih dia harus berkorban untuk sesama yang dikasihi. Dan siapa sesama itu? Ternyata sesama itu bukan sesama agama, bukan hanya sesama suku, tetapi sesama itu adalah ciptaan Tuhan. Sehingga itu mencakup termasuk ekosistem, lingkungan hidup, itu adalah sesama. Sehingga kalau kami sebagai manusia tidak menghargai sesama manusianya, bagaimana kita bisa menghargai sesama ciptaan seperti tumbuh-tumbuhan dan lingkungan alam. Ya, jadi terapannya di sana. Nah, itu kami lakukan bersama-sama dengan komisi terkait. Di sana ada yang namanya komisi kesaksian, komisi pelayanan. Nah, itulah kami menerapkannya. Bisa kami terapkan di dalam bentuk silaturahmi ketika hari raya Idul Fitri. Itu kami bersama-sama majelis jemaat berkunjung untuk menyampaikan selamat kepada tokoh-tokoh masyarakat ya, atau tokoh agama yang sedang merayakan. Nah, sementara di Kertosono ini kami hanya bisa bertemu dengan saudara Muslim Islam, yang lainnya belum. Nah, tapi kami tentu akan silaturahmi juga kepada mereka bila di Kertosono ini memang ada selain Kristen dan Islam. Begitu. Lajeng Pak damel pitakenanipun kados pundi tanggapan utawi pananggapipun warga bebrayan saking GKJW Kertosono sekitaripun mbok bilih dumateng upados panjenengan ngetok tularaken piwulang bab toleransi punika. Sangat respect Mas, sangat didukung ya. Bahkan nuwun sewu, setiap kali
kami menjelang Hari Raya Paskah. Oh kok menjelang hari raya? Setelah Hari Raya Paskah itu ada yang dinamakan bulan kesaksian pelayanan. Kami berusaha untuk membagi sembako kepada lingkungan sekitar tempat ibadah di Jalan Sawo. Itu sekitar 60 paket. Itu kami bagikan bukan berdasarkan kami melihat bahwa saudara-saudara di sekitar tempat ibadah itu miskin, tidak. Karena kami bagi itu semua. Itu hanya untuk menyatakan betapa kami ini berterima kasih bisa diterima hidup bersama di sana. Sehingga sembako itu bukan bantuan, tetapi pemberian sebagai rasa terima kasih. Begitu. Ya. Nah, itu untuk bulan-bulan Gospel. Kemudian di bulan Desember sekitar Natal, kami juga berusaha untuk munjung. Munjung ngerti ya? Munjung itu memberi makanan. Begitu. Nah, itu juga 60 kotak. Itu juga kami bagikan, tidak pandang apakah itu miskin atau kaya, karena itu hanyalah sebagai wujud syukur dan sukacita kami di masa-masa Natal. Begitu. Toh juga tidak ada yang menolak, semuanya menyambut dengan sukacita. Maka kami pun juga dengan sukacita dan merasa bahagia. Begitu. Dadosipun tanggapan dan respon dari masyarakat itu nggih menerima dan positif banget. Positif. Nggih. Nggih, kula lajengaken mawon ingkang salajengipun menapa piwulang bab toleransi sampun dicakaken kalian warga bebrayan GKJW Kertosono menika. Ya. Kula kinten ngaten Mas Kristo. Bab toleransi sasanasipun awit punika dados perangan ingkang tah saking piwulang Kristen. Rata-rata di Kertosono ini kan masih dalam konteks komunitas Jawa. Yeah. Nah, komunitas Jawa itu punya sesanti mangan mangan angger kumpul. Nah, sehingga perkumpulan, perjumpaan itu selalu menjadi nafasnya orang-orang Jawa. Nah, ketika itu dipahami Mas, contoh di Hari Raya Idul Fitri, mereka tidak memandang bahwa itu Islam atau non-Islam, tapi mereka itu karena saudara yang setiap hari itu selalu berjumpa, sehingga mereka pun juga tetap menyempatkan walaupun sibuk untuk selalu silaturahmi. Nah, padahal silaturahmi inilah sesungguhnya bentuk toleransi. Nah, sehingga kalau saya di peradaban pertanyaan apakah warga itu sudah menerapkan, justru saya boleh percaya diri sudah, walaupun tidak diperintahkan oleh gereja, kue kudu sonjo, kue kudu sowan, kue kudu silaturahmi, warga itu sudah silaturahmi begitu, karena kesadaran bukan karena agama, tetapi karena mereka adalah sesama, begitu. Nggih. Jadi seperti ngoten nggih, kanca-kanca laji pamirsa piwulang ingkang sampun ditoleraken dening Gereja Kristen Jawa niku bahkan sudah diterapkan walaupun tidak ada dalam kegiatan, sudah dilaksanakan dengan baik. Yes. Jadi ngeten Mas Reto. Jadi warisan dari leluhur yang harus bertemu, senang berkumpul, berjumpa, akhirnya dikuatkan oleh pengajaran Kristen yang harus bisa menerima siapa saja, bahkan bukan menerima, tapi berupaya bahwa diri kita ini harus bisa menjadi sesama atau saudara orang lain, sehingga orientasinya bukan mengharap orang lain untuk bisa menjadi saudara kita, tetapi orientasinya bagaimana saya ini bisa menjadi saudara orang lain. Nah, sehingga di sini upaya dari pribadi kita keluar menjadi saudara, bukan mengharap orang lain untuk bisa menjadi saudara kita. Nah, itu yang perlu ditegasi. Nggih, kula lajengaken kanca-kanca ingkang salajengipun
Perangan ingkang pundi ingkang sampun dipuncakaken kalian warga bebrayan GKJW Kristen ingkang angka setunggal niku ngertosi kanthi sayekti, lajeng ingkang nomor kalih niku ngurmati niku wonten ngaosi utawi ngajeni, lajeng ingkang angka tiga niku sampun nyengkuyung damel bab toleransi menika. Niku kados pundi Pak Wiro? Nggih. Nah, kalau mengerti tentang agama lain, apakah warga jemaat GKJW Jemaat Kertosono ini mengerti tentang agama lain? Saya tidak bisa menjawab secara pasti. Tetapi kalau harus mengerti tentang mereka-mereka yang beragama lain, itu kok saya yakin mereka sudah mengerti. Buktinya apa? Ketika ada seorang warga atau satu keluarga, beliau ini sebut saja namanya Bapak Supardi, itu rumah tinggalnya berdampingan dengan masjid. Kami punya kegiatan setiap hari Kamis itu ibadah keliling di rumah-rumah sebagai bentuk kunjungan doa bersama. Nah, itu mestinya jadwalnya itu pukul 17. Sehubungan dengan pukul 17 itu masjid sedang persiapan diri untuk sholat maghrib, maka kami mengajukan sedikit 1 jam sebelumnya, lebih awal, sehingga tidak mengganggu. Itu. Kemudian lagi, tidak 1-2 rumah ketika ibadah keluarga ini pukul 17, kemudian tahu-tahu di tengah-tengah ibadah itu kita dengarkan suara adzan. Kita pun berhenti sejenak supaya kami pun tidak merasa terganggu karena sedang beribadah kok dengar adzan, kan rasanya nanti tidak fokus. Nah, lebih baik kita berhenti. Itu artinya kita mengerti bahwa beliau sedang beribadah yang memang saudara-saudara muslim ini ibadahnya kan diatur waktu. Nah, sementara kami kan tidak diatur waktu. Ya bolehlah kami menunda sejenak. Itu tentang pengertian. Kemudian tentang menghormati, saya pikir itu sebagai jawabannya. Ya, di mengatur waktu, kemudian semayanan bagaimana, itu adalah cara kami menghormati. Begitu. Kemudian yang terakhir nyengkuyung. Oke. Nah, nyengkuyung ini buktinya, Mas, kemarin itu kami dititipi semacam kotak lasis NU. Lasis NU itu ya, itu di gereja, di tempat ibadah. Itu juga kami pasang, juga ada yang memasukkan. Begitu. Sehingga kapan hari itu ada acara Maulid Nabi di musola kecamatan, akhirnya kami diundang dengan pertimbangan karena kami nyengkuyung begitu kira-kira. Kita bicarakan. Jadi dasipun 3 poin itu mau alhamdulillah saking GKJW itu sampun terlaksana kanthi sae nggih, Pak. Sudah ya, cuma kriterianya sudah baik atau tidak baik kan saya tidak punya alat ukur. Tinggal siapa yang akan menilai. Nah, yang pasti kami memang tidak harus melakukan berdasarkan penilaian orang, tetapi kami melakukan itu berdasarkan panggilan Tuhan. Sehingga kami hanya bisa melakukan sedapat-dapatnya, sama seperti yang dikehendaki Tuhan. Kula lajengaken menapa ingkang dados lebih salebetipun jenengan ngecakaken betok tularaken napa bab toleransi dumateng warga bebrayan sanesipun iku. Nggih, Mas Kristo, tepat sekali pertanyaan penjenengan ini, artinya urgen dengan keberadaan kami kira-kira 6 tahun yang lalu. Ketika tempat ibadah kami yang posisinya di pinggiran rel kereta api, termasuk itu tanahnya PJKA. Tahun 2018 itu terpaksa digusur. Kami harus cari tempat atau lokasi lain. Nah, memang
juga ada yang istilahnya sedikit menghambat, tapi kami benar-benar merasa bersyukur bahwa FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, ya, itu yang menjembatani. Juga pemerintah desa Kertorejo, ya, mulai dari kepala desanya, ya, itu juga yang menjembatani, sehingga kami tetap mendapatkan lokasi baru yang ada di bawah di wilayah hukum Desa Kutorejo, hanya beda gang. Nah, sampai sekarang pun justru semakin tampak hubungan kami dengan RT setempat itu semakin kompak. Ada apa-apa yang berhubungan dengan kegiatan kemasyarakatan itu kami dihubungi dan kami pun berusaha untuk bisa membantu. Ya, jadi kalau ditanyakan bagaimana cara menyikapi atau mengatasi ketika kami menghadapi masalah tentang toleransi ini, kami punya alat, punya mediator untuk memediasi, namanya FKUB, begitu. Lajeng ingkang pungkasan nggih niki kados pundi cakone panjenengan mengatasi libetan salebetipun ngecakaken niku wau bab toleransi niku wau kan libetan niku wau wonten napa alangan saking apa fisikenipun gereja niku wau ingkang sejatosipun kedah dipindahaken. Nah mitune panjenengan niku kados pundi masalah sanesipun niku wau dengan tanggapi lan napa hadapi damel niku wau. Nggih. Ya. Sejatosipun pun kula napa aturaken kula Mas Kristo. Jadi kami memanfaatkan FKUB itu untuk bisa menjadi jembatan, karena FKUB inilah yang bisa mengerti agama-agama yang ada di wilayah Kertosono. Nah, nanti kalau saya harus berjalan sendiri itu tampaknya kurang baik dan kurang etis, karena memang sudah ada semacam paguyuban namanya FKUB. Ini bukan lembaga, tapi hanya semacam paguyuban untuk kami bisa bercakap-cakap, kami berkumpul, kami berdiskusi, terutama menyikapi tentang kehidupan umat beragama di Kertosono. Begitu. Jadi kami harus melakukan koordinasi dan diskusi, belajar bersama, begitu. Dan tentu ada yang menjembatani atau fasilitatornya adalah FKUB. Kados ngoten nggih kanca-kanca lan pamirsa wawancara, dinten menika menani babakan wawancara bab toleransi dening masyarakat lan sekitaripun Gereja Kristen Jawi Wetan. Niku kula kalih Pak Priyo Utomo, saderenge kula pungkasi menawi saking Pak Priyo wonten sesanti ingkang saged dipun andharaken dening pamirsa wawancara niku. Ngaten? Nggih. Nggih. Kepareng kula dhateng Bapak Ibu sedherek sedaya tansah nganti-anti bilih gesang kita punika boten piyambakan. Ing gesangan punika kita kedah nampi yang namanya perbedaan. Itu adalah keniscayaan yang tidak bisa diingkari. Sehingga sikap untuk membangun toleransi inilah yang sesungguhnya bisa membuat saya dan panjenengan ini lebih paham tentang karya Tuhan yang tidak selalu sama satu dengan yang lain. Dengan menjaga toleransi berarti mengakui kemahakayaan Tuhan yang menciptakan umatnya ini tidak selalu sama, tetapi mereka yang berbeda itu tetap bisa hidup, memenuhi tugas panggilan hidupnya sendiri-sendiri. Tuhan memberkati. Matur nuwun nuwun Pak Priyo, nggih kula pungkasi nggih matur nuwun nuwun dumateng pamirsa wawancara kula. Nuwun rahayu kami nantu, rahayu sagung dumadi. Mugi kawilujengan kasantosan lan karahajan tansah kajiwa lan kasarira dumateng panjenengan dalasan kawula awit nugrahanipun Gusti Kang Maha Asih. Nuwun sugeng pepisahan.
Tuhan